Ibu sepertinya punya daftar dosa Jokowi ya? Sampai sekarang saya masih bingung dengan orang-orang yang hobi mencari dosa-dosa Pak Jokowi. Jokowi, oh Jokowi, begitu banyak manusia-manusia busuk yang membencimu, manusia-manusia recehan yang memfitnahmu. Hai guys, balik lagi dengan saya di channel Mbak Eriek. Bagaimana guys kabar kalian? Semoga semua baik-baik aja ya. Guys, berikut ini ya. Kalau kalian lihat, memang ada beberapa podcast yang selalu kontennya itu ngomongin soal Pak Jokowi dan selalu sisi buruknya. Mungkin ada baiknya, tapi ada juga yang buruknya guys. Termasuk mungkin podcast berikut ini ya. Dan ini membahas soal orang gitu, dimana dia ini menyebutkan daftar dosa Pak Jokowi. Mungkin dia lupa kalau dirinya juga punya dosa gitu ya guys ya. Dan netizen juga bingung gitu ya melihat orang-orang yang selalu hobi mencari-cari dosa Pak Jokowi. 10 tahun itu nggak sedikit loh kebaikan Pak Jokowi yang diberikan kepada bangsa ini guys. Kenapa orang-orang ini selalu melihat sisi buruk Pak Jokowi terus ya? Coba kita lihat bagaimana komentar dari netizen berikut ini guys. Ini dia. Ibu sepertinya punya daftar dosa Jokowi ya? Sampai sekarang saya masih bingung dengan orang-orang yang hobi mencari dosa-dosa Pak Jokowi. Maksud saya, kamu itu tidak punya dosakah? Sampai kau hobi mencari Dengerin. dosa-dosa orang lain. Apa Mhm. kamu sudah merasa kamu sudah orang yang paling baik tanpa dosa? Sampai kamu mencari-cari dosa Pak Jokowi. Ingat, Pak Jokowi itu pernah memimpin Indonesia selama 10 tahun. Iya. 10 tahun. Tidak sedikit kebaikan yang pernah dilakukan Pak Jokowi kepada Indonesia dan kepada rakyat Indonesia. Kamu, apa yang kamu pernah buat untuk negara kita? Nah, Apa yang kamu pernah buat untuk rakyat Indonesia? Tidak ada kan? Jadi stop. Stop. Sekarang carilah kebaikan, bukan cari dosa orang. Oke? Oke. Oke, jadi seperti itu guys ya komentar dari netizen ketika melihat ada orang yang selalu melihat atau mencari-cari dosa Pak Jokowi guys. Dan berikut ini ada netizen gitu ya, dimana dia juga memberikan statementnya, dimana dia bilang, Jokowi, oh Jokowi, kata dia. Begitu banyak manusia-manusia busuk yang membencimu. Lanjutannya kita lihat deh lengkapnya di video berikut ini. Jokowi, oh Jokowi, begitu banyak manusia-manusia busuk yang membencimu, manusia-manusia recehan yang memfitnahmu, dan engkau tetap diam dalam kebisingan. Engkau memaafkan siapapun yang datang kepadamu. Zaman fitnah, zaman gila, zaman edan. Manusia-manusia recehan memfitnah Bapak Jokowi. Padahal Jokowi kagak punya salah apa-apa. Dan Jokowi orang baik. Jadi kita berkaca siapa kita. Kita manusia recehan, rakyat jelata. Kok bisa mencaci dan mencela Jokowi? Jokowi itu manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur Jakarta, dan menjadi presiden 2 periode.
Bahkan anaknya jadi wakil presiden, dan yang satunya lagi menjadi ketua partai anak muda, dan cucunya menjadi gubernur di tanah kelahirannya, Sumatera Utara. Ini bukan kaleng-kaleng, bro. Kita tuh rakyat jelata, kagak ada tai-tainya. Jadi kagak ada alasan kita buat benci ataupun iri sama Bapak Jokowi, karena kita semua sudah ditakdirkan menjadi diri masing-masing. Jadi biarkanlah orang-orang busuk dia membusukkan dirinya. Jangan ikut-ikutan busuk. 10 tahun dihujat, dibilang boneka, dibilang pencitraan, dibilang gagal. Tapi anehnya, yang katanya gagal malah ninggalin jalan ribuan kilometer. Bandara berdiri di daerah terpencil, transportasi makin modern. Mungkin nggak semua orang suka beliau, tapi satu hal yang susah dibantah, banyak rakyat kecil akhirnya ngerasa diperhatikan. Dan ketika semua telah selesai nanti, hasil kerjanya bakal tetap dipakai negeri ini. Terima kasih Pak Jokowi, karena sudah bekerja untuk Indonesia. Apa yang kuat secara mentally, physically, spirituality. Aduh, gimana ini junjungannya ternak panci ini? Selalu kalian memuji-muji si betina spiritual itil-itil ini. Aduh, saking semangatnya dia. Aduh, mati aku. Inilah junjungannya ternak panci dan pencinta nasi bungkus, ya. Katanya ini pinter, pejuang kebenaran katanya, padahal pejuang si perintil-perintil. Ada ternak panci. Mana ini gerombolan ternak panci? Junjunganmu ini. Hah? Ngomong apa dia itu? Aduh, sakit perutku kalau aku tonton spiritual apa ini. Sekarang dia tahu nggak? Udah memohon-mohon dia meminta maaf ke Bapak Jokowi supaya kasusnya diberhentikan. Karena apa? Dia di persidangan udah dicecar sama pertanyaan dari Pak Hakim dengan kejaksaan. Dari mana jalannya Siti Pak Betina ini menuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu? Urusan apa dia dan apa haknya, kan gitu. Dan dia memiliki bukti apa? Dia tidak bisa membuktikan di pengadilan atas tuduhannya itu. Makanya dia kena 6 pasal. Total hukumannya 15 tahun. Makanya dia bilang kan, dibilang si Betina Tipa, udahlah, berhentikanlah kasus ini. Apa untungnya memenjarakan seorang Tipa katanya. Kan itu kata dia. Aku kan menuduh itu kan karena menurut penelitiannya si Mas Roy katanya. Bukan aku, tapi mulutnya selama ini yang paling kencang dan paling lantem menuduh-nuduh ijazah Bapak Jokowi itu adalah palsu. Kan gitu. Jadi sekarang dia udah memohon-mohon. Itu makanya dikira orang ini dulu Bapak Jokowi tidak akan melaporkan mereka. Karena udah lama ini direncanakan orang ini. Itu. Kita buat aja kayak gini. Tidak apa-apalah. Nanti kita dukung. Nanti kita ini katanya kan. Ternyata sekarang kan mana ada istilah dukung-mendukung masalah hukum ini. Ya salah. Dipenjarakan gitu kan. Jadi dia udah memohon-mohon dia supaya kasusnya itu diberhentikan. Ya tidak bisa dong. Kami rakyat Indonesia tidak akan setuju kalau kasusmu diberhentikan. Kamu akan tetap disidangkan sampai ketok palu
mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatanmu. Itu pastinya ya. Selama ini kan bibir kamu itu kalau ngomong kayak orang pintar banget gitu. Kayak gimana ya? Dengan cara ngomongnya itu. Menghina, memfitnah, merendahkan Bapak Jokowi dengan Wapres Gibran. Padahal dalam hidupmu kamulah wanita paling terhina yang saya kenal ada di dunia ini. Betul deh. Iya. Sekarang kamu udah memohon-mohon ketakutan kan? Karena nggak ampun bagimu. Kamu dengan Roy Panci tidak memiliki bukti atas tuduhanmu itu. Dan tidak memiliki dasar apapun kamu dalam hal ijazah Bapak Jokowi. Oke, itu dari saya buat si perintil spiritual ini. Aduh. Aduh. Ini tidak lepas dari kepanjangan tangan dari penguasa yang lama, Jokowi. Ini tidak lepas dari penguasa lama, Jokowi. Ngapain lu bawa-bawa Pak Jokowi? Demo-demo aja. Nggak usah bawa-bawa namanya Pak Jokowi. Toh Pak Jokowi sudah paripurna. Apapun itu alasannya, Pak Jokowi itu Presiden RI yang ke-7. Real pilihan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Maksudmu apa? Tuwek, rupa, gelagaan cor-coran no. Ngomong enak udah deh. Berarti gini aja. Bisa saya simpulkan. Bahwa AMPB membawa-bawa nama Bapak Jokowi, mengait-ngaitkan dengan Pak Jokowi yang tidak sepantasnya dalam demo itu diucapkan. Nek ra seneng karo kejaksaan, wis urusan kejaksaan dengan AMPB ora sang nggawa-nggawa Pak Jokowi. Pak Jokowi itu dicintai rakyat dari Sabang sampai Merauke. Pembela Pak Jokowi itu juga banyak dari Sabang sampai Merauke. 82% lebih orang yang cinta dengan Pak Jokowi. Tapi kemarin saya di framing diam. Kemarin saya dibilang tukang gaduh di Pati, saya juga diam. Kemarin saya difitnah-fitnah, dikait-kaitkan, saya juga diam. Tapi mulai hari ini AMPB saya akan lawan. Oke, selamat malam semua buat sobat-sobatku. Ini saya baru selesai mandi, masih basah rambutnya. Tapi saya harus langsung membuat konten. Perlu yang saya jelaskan di sini supaya tahu ya, orang-orang yang penyakit hati atau yang iri hati terhadap Partai PSI Lambang Gajah. Ya kan? Supaya paham ini penyakit hati atau ternak-ternak panci ini, Partai PSI itu adalah partai yang sangat luar biasa. Ya. Tahu kagak kalian gajah itu? Gimana? Gajah itu tidak mau dia perkelahian. Tidak senang dia dengan keributan. Tapi yang dia senangi hanyalah kenyamanan. Dia tidak senang lari-lari. Tapi dia berjalan lambat dan nyantai. Tapi di setiap langkah kakinya, pasti dia meninggalkan jejak bawah. Injakannya itu adalah injakan gajah. Itu dia. Supaya saya jelaskan sama orang penyakit hati ini, masalah gajah ya. Saya sudah pernah ngelihat gajah ya di Duri atau di Riau sana, di Riau. Kalau nggak salah itu di Sibanga, Tanah Putih. Ada orang warga yang bertengkar masalah batas tanahnya. Orang itu udah sampai bawa golok, tonjok-tonjokan demi meluruskan perbatasan tanah antara dua belah pihak. Tidak akan bisa putus-putus. Tapi tiba-tiba datanglah gajah berjejer. Ya.
10 gajah ini berjejer ya, diinjak terus, diinjak-injak ini, lurus dibuatnya perbatasan ini. Diinjak-injak, lurus dibuat. Baru apa yang diinjak-injak gajah ini yang lurus itu perbatasan itu, itulah yang dituruti orang yang ribut tadi ini. Mana yang diluruskan gajah itu diinjak lurus terus, itulah yang jadi perbatasan buat antara dua belah pihak. Nyaman. Jadi gajah itu butuh kedamaian. Tapi jangan diusik. Apabila diusik, apa itu namanya bulelenya itu? Mobil atau sepeda pun atau sepeda motor bisa diangkat lempar gitu. Itulah kalau gajah. Oke guys, jadi seperti itu. Dan menurut kalian sendiri bagaimana ketika melihat ternyata masih banyak orang yang memang respect terhadap Pak Jokowi? Makanya ketika ada orang yang selalu mencaci atau menyebutkan hal-hal buruk tentang Pak Jokowi, mereka ini juga mengcounter pernyataan tersebut gitu guys. Dan kalian ada di pihak yang mana nih kira-kira? Apakah kalian juga selalu melihat sisi buruk Pak Jokowi, atau kalian juga bisa melihat hal-hal baik gitu dari Pak Jokowi guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye!